Pada hari ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Faradia Indati dari SMP Negeri 11 Blitar. Saya Vincentia Wistarati Prastiwi dari SD Tunas Bangsa. Saya Juliati dari SDN 013 Bintan Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Bu Ranti. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Ranti. Oke, baik. Sebelum kita melakukan coaching pada awal kegiatan ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Nah, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oke, untuk pertanyaan yang pertama Bu, Ibu ingin saya bantu mengembangkan potensi yang mana? Baik Bu, saya ingin mengembangkan atau meningkatkan potensi yang saya miliki, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian bagian mana nih yang nanti Ibu ingin saya amati? Untuk kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu kemampuan kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya terhadap apa yang ingin saya kembangkan karena saya merasa belum maksimal ketika melakukan coaching. Jadi kemampuan saya untuk hadir penuh dan memberikan pertanyaan berbobot masih kurang maksimal, sehingga hasil coaching kurang maksimal. Oke. Kemudian terakhir nih Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan dari observasi yang kita lakukan, saya ingin ketika coaching bisa lebih hadir penuh dan memberikan pertanyaan berbobot sehingga hasil coaching bisa maksimal. Oke, baik Bu Juli. Setelah ini silakan Ibu melakukan coaching dan mempraktikkan apa yang menjadi potensi yang ingin dikembangkan tadi. Selamat melakukan coaching ya Bu. Baik Bu Ranti. Semangat Bu. Semangat. Assalamualaikum Bu Para, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Juli, alhamdulillah kabarnya sehat. Bu Juli gimana? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Para. Ada yang bisa saya bantu hari ini Bu Para? Iya nih Bu Juli, ada sedikit problem. Jika Ibu bersedia, tidak sibuk, saya ingin berbincang-bincang sedikit nih dengan Bu Juli. Tentu saja boleh. Kebetulan hari ini saya lagi ada jam kosong. Nah, boleh tahu apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Oke. Saya ingin menemukan solusi nih Bu Juli dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya menceritakannya dengan Bu Juli, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan atas permasalahan saya ini. Memangnya ada masalah apa ya Bu Para? Begini Bu Juli, ada beberapa siswa saya yang apabila masuk di kelas saya itu mereka tidak fokus, kemudian tidak semangat belajar, dan tugas-tugas pun jarang mereka kerjakan. Nah, itu yang membuat saya bingung, saya harus ngapain. Baik, tadi Bu Para mengatakan bahwa ada beberapa siswa itu tidak fokus dan kurang semangat dalam belajar ya. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri
penyebab mengapa mereka tidak fokus dan tidak semangat dalam belajar. Nah, lalu dari pengamatan Ibu Para, mengapa murid tidak fokus dan semangat dalam belajar? Jadi begini, setelah saya amati dan saya tanyakan kepada murid tersebut, memang ternyata murid tersebut memang tidak suka dengan pelajaran IPS karena menurut mereka pelajaran IPS ini sulit, materinya banyak. Mungkin itu sih Bu kalau berdasarkan pengamatan saya. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan ada pada murid tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan tentu saja saya ingin murid-murid saya bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Wah, kalau begitu adakah yang bisa Ibu Para lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid tadi? Oke, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran saya. Nah, jadi yang saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian mungkin saya bisa menyelipkan ice breaking, menggunakan metode belajar yang bisa menarik minat murid serta menggunakan metode pembelajaran yang lain gitu yang sesuai agar siswa berminat dan fokus belajar bersama saya. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Nah, apakah ada metode pembelajaran yang pernah berhasil Bu? Ada Bu Juli. Jadi saya pernah menggunakan ice breaking dan metode bermain puzzle secara berkelompok sehingga semua murid saat itu terlibat dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Wah, luar biasa sekali. Nah, jika kita rating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Para, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau misalnya di rating, mungkin angkanya saya bisa sebutkan di angka 8 sampai 9 Bu untuk keberhasilan metode tersebut di dalam kelas yang saya terapkan. Berarti tingkatannya luar biasa juga ya Bu. Nah, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin yang akan saya lakukan yaitu yang pertama saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran atau di awal pembelajaran saya akan menyisipkan sedikit atau pemanasan seperti ice breaking yang dapat menarik minat murid gitu ya. Kemudian mencari referensi terkait bagaimana cara belajar atau cara mengajar yang baik yang berpihak kepada murid, sehingga tujuan pembelajaran yang saya lakukan di kelas dapat tercapai. Wah. Nah, kira-kira menurut Bu Para, siapa sih yang bisa membantu Bu Para dalam menyusun dan melakukan rencana tersebut? Baik, yang bisa membantu saya tentunya saya ada kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat. Mungkin saya juga bisa nanti mengkomunikasikan hal ini terhadap wali murid atau orang tua yang bersangkutan. Kira-kira menurut Bu Para, berapa sih lama waktu yang dibutuhkan? Sepertinya tidak butuh waktu yang lama ya Bu. Saya akan segera mulai melaksanakan atau melakukan rencana ini. Betul sekali Bu Para ya. Nah, kapan Bu Para akan mulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya ya Bu. Secepatnya saya akan melakukan rencana ini agar murid mendapatkan hak belajarnya, sehingga pelaksanaan pembelajaran yang sesuai yang diinginkan oleh murid yang juga diinginkan oleh saya sebagai guru. Nah, dari rencana tersebut, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Terkait komitmen yang saya akan lakukan, yang tentunya yang pertama saya harus konsisten
cara belajar, terus meningkatkan kompetensi diri, berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dan berbagi praktik baik, kemudian menerapkan metode atau model-model pembelajaran yang menarik, sehingga saya berharap nanti kehadiran saya di kelas itu selalu diberikan oleh murid saya. Wah, luar biasa. Nah, baik Bu Farah, kira-kira adakah pihak lain yang mendukung lagi? Kalau dukungan dari kepala sekolah tadi kan sudah saya sampaikan, ada yang menyadarkan sejawat, juga ada mungkin yang saya butuhkan dukungan yang lain adalah sarana dan prasarana di sekolah yang memadai, yang bisa menunjang proses pembelajaran saya untuk lebih baik lagi. Wah, luar biasa sekali. Nah, saya harap semoga rencana itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, dari sesi perbincangan kita tadi, bagaimana sih perasaan Ibu Farah setelah berbincang dengan saya terkait masalah yang dihadapi? Perasaan saya tentunya lega ya Bu, karena saya bisa berbagi, menceritakan problem atau permasalahan saya kepada Bu Juli, kemudian sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini yang nantinya akan menjadi evaluasi untuk saya sendiri sebagai guru agar lebih baik. Bagus sekali Bu Farah. Nah, kira-kira adakah lagi hal yang ingin Ibu bicarakan pada sesi ini? Sepertinya belum ada Bu Juli. Baik Bu Farah, nah kira-kira apakah masih ada hal yang ingin Ibu bicarakan lagi pada sesi ini? Sepertinya cukup ya Bu Juli. Next time mungkin nanti kalau misalnya saya ada permasalahan lain yang membutuhkan Bu Juli untuk menjadi teman bicara saya, mudah-mudahan Bu Juli masih bisa punya waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih Bu Farah, dan saya berharap semoga pada sesi berikutnya masih bisa berbincang dengan Bu Farah ya. Terima kasih untuk hari ini Bu Farah. Sama-sama. Tetap semangat dalam memberikan pembelajaran yang baik kepada murid. Terima kasih Bu Juli. Sama-sama Bu Farah. Oke, Bu Juli, gimana? Masih semangat? Masih semangat. Oke, tadi sudah melakukan coaching ya Bu. Tadi Ya. saya juga sudah mengamati. Nah, setelah coaching yang Ibu lakukan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan juga apa dari hal yang saya amati tadi akan saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, nanti silakan. Baik, yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam coaching tadi? Saya menilai ya Bu pada tadi bahwa proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Oke, apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Saya merasa coaching yang saya lakukan sudah hadir penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai algoritma. Oke, kalau dari pengamatan saya, hasilnya boleh saya sampaikan ya Bu ya? Boleh. Nah, saya mengamati tadi pada saat coaching yang Ibu lakukan itu sudah baik ya, sudah lancar. Namun memang ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan lagi, terlebih saat melakukan atau menyampaikan pertanyaan berbobot itu tadi belum maksimal yang Ibu lakukan. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Mungkin saya masih perlu meningkatkan lagi kehadiran umum, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Dan sesuai dengan pengamatan saya memang masih ada hal-hal yang perlu Ibu kembangkan. Misalnya saat saya amati tadi ya, dalam melakukan mengajukan pertanyaan
membuat itu bisa lebih maksimal lagi untuk menyampaikan pertanyaan tersebut. Nah, kalau untuk hari ini gimana pendapat Ibu? Sudah lancar. Oke, baik. Kemudian apa tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu? Baik, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan berlatih coaching di sela-sela kesibukan atau di saat jam kosong untuk meningkatkan atau memaksimalkan potensi saya. Oke, baik. Nanti silakan Ibu melakukan hal itu ya sesuai dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Nah, kemudian dari hasil pengamatan ini nanti akan dicatat dalam form supervisi akademik. Nah, kemudian dari proses ini apa yang didapatkan dari kita melakukan supervisi ini, bisa Ibu menyampaikan hal perasaan atau refleksi yang ingin Ibu sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin dari proses yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa senang dan saya juga merasa termotivasi. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih meningkatkan lagi proses coaching saya supaya coach bisa memahami dengan baik apa pertanyaan yang saya sampaikan. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih ya Bu Juli. Sama-sama Bu Rati. Tetap semangat ya Bu. Semangat Bu Rati. Sekian kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak Bu.